katong jangan pernah ego. Iya, seng bisa katong misalnya katong mau aja itu, lalu katong harus generalkan ke semua bahwa kamu juga harus seperti itu, seng bisa. Yang tadi beta bilang katong harus mengerti semua orang pun kondisi. Kalau katong mau tetap dengan pelatih dan katong ego lalu katong, oh ya harus kamu ikut seperti ya beta mau, beta musik ini seng bisa. Itu persekutuan itu dia, beta jaminkan dia hancur. Shalom sahabat podcast Eliora yang diberkati Tuhan. Salam jumpa lagi di tahun 2025. Di saat ini beta John Rovalu akan membawa katong di dalam suasana perbincangan yang sangat hangat. Sesuai dengan katong punya tema podcast di hari ini, talenta seni suara yang diperlambahkan. Untuk itu, kru Eliora telah mempersiapkan bintang tamu yang menjadi katong punya narasumber di saat ini, yang seng asing lagi, sosok seseorang yang sangat fenomenal, yaitu Bung Roni Makawiru. Fantastisional. Selamat datang di ruang podcast Eliora, Bung Roni. Luar biasa Tuhan pakai talenta sampai saat ini, itu merupakan suatu anugerah. Kita merasa Bung Roni ada bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar Bung Roni, bersama-sama mengajak untuk memuja memuliakan nama Tuhan. Oke Bung Roni, katong santai saja, katong akan mengulas beberapa hal terkait dengan Bung Roni punya pelayanan di dalam dunia seni suara. Katong juga tahu bahwa Bung Roni juga ada di dalam pelayanan khusus yang sudah selesai 2 periode yang evangelis. Luar biasa, Tuhan pakai luar dalam. Oke Bung Roni, katong mengawali ini dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk Bung Roni. Katong tahu bahwa di luar sana banyak orang punya talenta sama dengan Bung Roni. Punya suara bagus atau diberikan talenta sebagai seorang musisi, bisa memandu paduan suara, menciptakan lagu dan lain sebagainya. Berarti juga ada orang juga menganggap bahwa itu talenta itu hanya dipergunakan untuk memperkaya diri atau memperkenalkan diri kepada orang untuk menjadi seorang yang populer. Tapi dari sosok Bung Roni, katong belajar bahwa ternyata talenta itu bukan hanya untuk katong, tapi katong mesti perlambahkan untuk orang lain. Setidaknya menjadi berkat untuk orang. Mungkin Bung Roni bisa menceritakan apa yang menyebabkan atau memotivasi Bung Roni untuk berkat itu mesti bagi-bagi, begitu kita buang waktu kerja tapi bisa menyisihkan waktu untuk menjadi berkat untuk teman-teman dan menjadi berkat juga untuk lain. Bisa Bung Roni ceritakan untuk sahabat podcast Eliora? Ya, siap. Oke, selamat siang semua. Jadi memang betul apa yang disampaikan, sebenarnya talenta yang di beta ini juga terasa biasa-biasa saja sebenarnya. Seng terlalu fantastis seperti yang tadi disampaikan, tapi apa yang kecil yang ada ini ya yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi memang bicara ada di dunia paduan suara ini, sebenarnya ini beta dari mahasiswa pun, dari zaman kuliah pun beta sudah terlibat di paduan suara ini. Dari paduan suara di kampus di Utpati, lah dia berlanjut terus. Setelah selesai itu katong dikisar. Dari awal katong tes jadi PNS. Nah di situ katong beta kembangkan di situ dengan teman-teman yang waktu itu sama-sama juga ada tes di situ, dan akhirnya katong sama-sama bentuk paduan suara sampai sekarang. Kalau bicara soal motivasi diri, kita rasa semua yang Tuhan buat ini ya istilahnya katong kembalikan for orang tua. Kembalikan for orang tua. Kadang juga beta sedikit merasa banyak kurang, tetapi yang indah itu adalah ketika katong sudah dipersatukan dalam persekutuan paduan suara itu, biasa di situ katong lalu saling melengkapi ya. Katong saling melengkapi, katong saling bagukas kuat. Kita rasa banyak orang yang terlibat di pelayanan juga sama lah. Saya kayak sebenarnya pelayanan ini semua bentuknya sama. Di majelis sama, di koordinator unit sama ya. Cuma mungkin mengaplikasikannya saja bukan cuma pesan-pesan, tapi jalurnya lewat sini, lewat suara. Dan seperti yang tadi disampaikan,
memang semua orang punya suara ada, semua orang punya kemampuan ada, bakat ada, tapi bagaimana dong mau kasih. Nah, beta rasa yang beta panggil untuk sama-sama terlibat dalam paduan suara yang selama ini katong bentuk juga, sebenarnya orang-orang yang beta lihat juga dong punya kemauan untuk mau sama-sama melayani. Akhirnya ketika katong sudah berhimpun, sudah kumpul semua dalam satu bentuk paduan suara, beta ingat di Kisar itu, pasti beta rasa kalau orang MBD ini banyak tahu lah, kalau di Kisar itu ada Amabada. Itu katong kumpulan paduan suara yang katong bentuk di Kisar itu Amabada. Beta rasa kalau beta bilang Amabada ini mungkin orang di Kisar, orang di sebagian di Leti, di Moen ini dong tahu, karena memang waktu itu katong dibentuk dalam komunitas itu, paduan suara Amabada, sampai katong waktu proses pindah ke sini, nah akhirnya paduan suara itu bubar karena masing-masing Maksudnya dengan pekerjaan, sudah sebagian yang di Kisar tetap di Kisar, yang datang di Moa, pegawai-pegawai akhirnya. Nah sampai di sini setelah sekian lama katong ini baru akhirnya katong membentuk paduan suara Joyful. Iya, ada hal menarik yang beta perhatikan mungkin yang telah Bung Roni dan teman-teman lakukan di Kisar, mengumpulkan orang yang awalnya cuma datang Kisar cari kerjaan ataukah yang memang tinggal di Kisar lalu kumpul sama-sama bentuk satu paduan suara, dan karena pasca pindah kabupaten Akur lalu dengan semangat melayani itu juga Bung Roni mengumpulkan beberapa orang sampai kelompok yang besar untuk memuji Tuhan. Ada hal yang menarik dari apa yang beta lihat, mungkin banyak orang juga lihat, terkait dengan orang-orang yang ada dalam paduan suara yang sekarang kan namanya Joyful ya. Yang uniknya adalah di dalam paduan suara itu latar belakang pekerjaan, profesi yang berbeda-beda. Beta juga mantan paduan suara juga, beta pernah paduan suara juga. Yang paling sangat sulit adalah bagaimana katong mengatur waktu, karena yang paling menjengkelkan di hal untuk latihan itu adalah baku tunggu. Mungkin yang pertama itu, karena tadi beta bilang uniknya berbagai pekerjaan, profesi yang ada itu, tapi ya Bu Roni punya manage itu yang bisa mengumpulkan teman-teman. Loh, kan ada polisi yang bertugas, ada juga tentara, itu yang unik. Maksudnya tidak semua paduan suara dapat memadukan itu. Jangan katong bilang memadukan suara jadi satu loh, jangan dulu. Tetapi waktu, kesempatan yang mesti katong berikan untuk latihan, itu yang kita penasaran bagaimana cara manajemen untuk bisa menyatukan dong ada ketika ada latihan gitu ya. Jadi soal manajemen ini jadi begini, Kakak Ojon, jangan sampai orang berpikir ini gampang. Itu susah memang. Tapi bagaimana beta selalu bilang untuk teman-teman, sebenarnya yang pertama itu harus kasih dong motivasi dulu. Motivasi dari awal. Kalau benar-benar datang mau benar-benar mau melayani, mau pelayanan, harus kesampingkan beberapa hal dulu. Misalnya hal-hal pribadi, hal-hal segala macam, ya harus ketemu korbankan. Sehingga ada pelayanan tanpa pengorbanan. Jadi memang di sini biasa kalau kumpul itu lucu karena biasa kita bilang teman-teman, di situ kan ada polisi, ada tentara, ada anak-anak honor, ada pegawai negeri, ada ibu rumah tangga, segala macam di dalam komunitas paduan suara itu. Yang kita selalu sampaikan for dong itu adalah teman-teman, walaupun ketong dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan kesibukan yang berbeda-beda, tetapi kalau ketong benar-benar hati mau melayani, berarti segala hal itu bisa ketong korbankan supaya ketong berkumpul di tepat waktu. Dan biasa di paduan suara itu ketong cari satu waktu, harus disepakati bersama. Itu disepakati bersama bahwa ketong harus latihan di jam sekian yang memang semua orang bisa meluangkan waktu di situ. Supaya dan sebenarnya di paduan suara itu harus komunikasi itu harus jalan. Jadi supaya semua orang terbuka. Sebenarnya di paduan suara itu juga kita langsung tambahkan saja itu semudah itu menyatukan semua kepala, bahkan semua dengan berbagai pikiran dengan ini untuk mempertahankan persekutuan itu dia jalan terus. Setengah mati, tapi bagaimana katong saling memahami satu dengan yang lain, supaya kalau saling memahami, beta mengerti dong mengerti beta, artinya dalam kelompok paduan itu dong saling mengerti. Dan biasa yang cara yang beta buat itu juga nanti boleh tanya ke anak-anak paduan suara itu di dalam latihan, tetapi kita selalu sisipi dengan cerita-cerita lucu ya, bagaimana
hal-hal kocak supaya jangan terlalu sing membosankan dalam sana latihan, dan hal-hal itu juga yang bikin dong kangen. Bahkan dong biasanya susah latihan dalam jangka waktu beberapa hari nih, tiba-tiba dong bilang, "Bang, ketong latihan dulu, ketong suka kangen ini, kangen berkumpul." Nah itu benar-benar secara tidak langsung wadah itu dia jadi tempat berkumpul dong untuk selain ketong datang lah bercerita, ya ketong datang untuk latihan seperti itu, tapi bukan bercerita orang. yes. Dan kadang-kadang tipis-tipis juga Miku ya. Ya, Bu Roni, jadi ternyata apa yang disampaikan Bu Roni, beta dapat menilai bahwa ternyata apa yang Bu Roni dong bentuk kelompok paduan suara ini bukan hanya untuk datang kumpul menyanyi terus memuji Tuhan langsung pulang, tapi memang terlihat beta juga sempat dengar dari beberapa teman-teman anggota juga bahwa memang tadi yang sempat Bu Roni sampaikan bahwa di situ menjadi tempat anggap saya keluarga lah. Iya. Segala keluh kesah, mungkin ada masalah apa ini bisa disampaikan dan diselesaikan. Mungkin tidak dapat jawaban, tapi pilihan-pilihan itu pasti diberikan karena di dalam paduan itu kan ada banyak orang dengan berbagai profesi, dengan tingkat umur yang mungkin ada yang lebih tua dari Bu Roni juga, dan ada yang jadi beta saja melihat bahwa suasana itu suara keakraban atau keluarga itu langsung dibangun karena beta lihat Bu Roni aktivitas anak-anak dilibatkan, ada yang punya ulang tahun, hajatan, semua dihadirkan. Berarti paduan suara bukan cuma karena talenta itu, tapi karena bersekutu itu penting untuk ketemu membangun ketemu punya karakter, ketemu punya hubungan-hubungan relasi tadi antar ketemu satu dengan lain, tapi juga bagaimana ketemu saling melengkapi kekurangan dan ketemu punya kawan. Beta yang mau tahu atau teman-teman podcast Eliora juga mau tahu, bisa kasih ulasan sedikit kira-kira masalah apa yang pernah dialami paling rumit sekali dalam paduan suara yang seakan-akan teman-teman itu bukan semua datang pelayan tapi merasa kayak macam percuma juga katong datang toh, kayak katong dapat cuma gini. Mungkin ada, beta rasa pasti ada, mungkin yang ada. Dalam satu, ya betul, jadi dalam satu persekutuan itu pasti ada masalah. Jadi seperti tadi beta sampaikan begini, jadi ada yang kadang bikin anak-anak itu ada satu kejadian yang bikin masalah itu adalah mungkin waktu itu karena beta emosi sebagai pelatih, namanya juga manusia, kadang tiba-tiba ada kata-kata yang beta kasih keluar mungkin langsung menyinggung perasaan. Nah di saat itu dong benar-benar betul dong mau datang. Ada sebagian orang yang mungkin dia langsung rasa kenal langsung itu dia mau datang. Tetapi setelah itu yang begini Kak Kojon, yang cara yang biasa kita pakai itu adalah kita pendekatannya langsung persuasif ke pribadinya. Biasa misalnya kita bermasalah dengan si A ini, beta tahu ya tadi dia tersinggung dengan beta pembahasa, berarti pendekatan persuasif itu langsung beta ke dia. Beta telepon, kalau saya beta langsung datang ke dia punya rumah gitu. Dan beta saya pernah mau biarkan itu berlarut ya. Iya, karena kalau panjang berarti nanti tiba-tiba dong pun rasa malu itu dong sudah datang, akhirnya rasa malas itu benar-benarnya katong persekutuan itu hancur. Dan satu lah yang bikin katong persekutuan itu terjaga sampai sekarang di katong itu, ini mungkin beta baru buka di podcast ini. Ini bukan mau sengaja mau bilang supaya orang tahu, bukan. Di katong itu kan ada banyak anak-anak honor. Barusan ini baru ada beberapa orang yang tembus P3K dan sebagainya, tapi biasa. Sebelumnya. Iya sebelumnya. Tapi sebelumnya waktu anak-anak itu duduk setengah mati. Misalnya dari sisi transport, don datang latihan dan sebagainya. Nah biasa yang biasa katong buat, minta maaf teman-teman atau saudara semua, ini tidak ada maksud untuk mau kayak katong mau menyombongkan diri saya. Yang biasa katong lakukan itu adalah dari beberapa teman yang sudah pegang negeri, katong kumpul perpuluhannya. Atau mungkin beta tanya secara sukarela ke teman-teman yang dia mau Ada punya kelebihan apa katong kumpul. Nah biasa katong bagi itu di Natal. Nah biasa di Natal itu langsung katong bagi. Di beberapa orang yang memang katong sudah data, orang-orang ini dalam paduan suara ini, dalam persekutuan ini yang bisa terima itu. Mungkin katong kasih hanya dalam nominal yang sedikit. Tapi kita tahu bahwa for dong itu sangat berarti. Kadang dong terima itu dong minta terima kasih itu langsung dong sudah dengan menangis. Aduh bapak terima kasih, memang sangat luar biasa. Nah itu yang sangat beta rasa buat dong mau keluar dari persekutuan itu tentu susah. Nah itu cara bagaimana katong ikat dong, katong cara bagaimana katong tampung dong dalam persekutuan. Atau misalnya tiba-tiba katong punya teman itu ada kedukaan,
Di situ katong harus benar-benar hadir. Katong harus benar-benar hadir for dong, bahwa dong merasa bahwa dong dalam persekutuan ini dong berarti. Sebenarnya makna dari persekutuan, dan itu cara yang katong pakai supaya anak-anak itu seng meninggalkan persekutuan ini, seng meninggalkan istilahnya joyful. Dan dong benar-benar dalam susah senang apapun, dong merasa bahwa katongnya ada for dong, dan dong juga selalu ada untuk katong. Itu kalau for beta rasa itu kunci untuk satu persekutuan itu dia kuat. Apapun yang mau ganggu katong yang akan bisa persekutuan itu dia rusak. Nah mungkin itu yang bisa bikin katong bisa bertahan bertahun-tahun. Ini bahkan ini sudah mau jalan 3 tahun ini untuk persekutuan ini tetap ada. Dan kalau soal masalah yang tadi tuh beta bilang, masalah itu ada, tetapi pendekatannya bagaimana? Jangan pernah dibiarkan berlarut. Jangan pernah biarkan dong langsung merasa tawar hati atau dong merasa sendiri. Harus cepat selesaikan. Ya, menarik sahabat podcast Keleora. Jadi memang tantangannya sebenarnya bukan cuma dari dalam. Burung katong pahami itu, namanya persekutuan itu terkadang itu aktivitas rutinitas yang dilakukan juga jadi masalah, tapi ada juga tantangan dari luar. Beta sangat yakin pasti ketika katong melakukan hal yang baik, pasti ada orang juga yang sesuka. Sesuka betul banyak. Katong apalagi dalam posisi katong biasa tampil, katong mempersatukan orang, mengumpulkan orang, pasti ada orang-orang juga yang begitu tulis tentang apa yang katong bikin. Dan beta rasa mungkin ini juga dialami oleh Bu Roni dan teman-teman. Pernahkah ada ketika Bu Roni dong memang dengan motivasi, dengan ketulusan hati untuk melayani, tapi ada orang juga yang menganggap bahwa nilainya beda. Bung ini kayak tampil iya mau tampil saja, mau kasih tunjuk diri bahwa pasti rasa itu pasti ada, mungkin saya ada. Ya jadi begini ya Kojon, selama katong dalam pelayanan banyak sekali. Kadang katong mau di gereja, ditampil di gereja manapun saja, tiba-tiba orang sudah menilai, oh yo dong ini cuma motivasinya mau tampil-tampil supaya orang tahu dong populer gitu, segala cari popularitas segala macam. Tetapi itu selalu bilang ke teman-teman, itu urusan pikiran dong sebagai manusia. Dan katong sebagai yang mau melayani, katong melayani saja. Intinya yang beta selalu bilang for teman-teman, yang menilai semua ini adalah Tuhan. Saya pernah kalau katong memikirkan penilaian manusia, berarti loko katong stop sudah. Saya usah ada pelayanan apa-apa lagi. Dan sebenarnya dalam semua pelayanan baik itu misalnya vokal group, dosa di mana beta rasa katong akan dihadapi dengan permasalahan seperti itu. Kadang katong mau tampil, katong dianggap, oh ini dong mau cari popularitas, ini dong mau cari tenar, mau cari ini di kabupaten ini. Beta rasa tanpa seperti tadi bilang sombong juga, tanpa katong cari popularitas, orang terus bahwa itu siapa ini di kabupaten ini. Artinya tahunya bukan siapa mau bangga didapat, tapi pas orang semua suka kenal beta, karena dari kisar pun juga katong sudah berkecimpung di dunia ini dan orang semua sudah kenal. Tetapi kalau memang seperti yang tadi dong sampaikan, ya tadi kembali lagi kita bilang bahwa urusan dong sebagai manusia. Katong punya tugas itu, coba katong bikin pelayanan yang menilai katong punya semua pelayanan itu adalah Tuhan. Saya boleh katong supaya katong jangan patah semangat terus nilai gas terus. Semakin menarik Bu Roni. Beta dari semua yang disampaikan Bu Roni di dalam momen-momen di bulan ini kan ada mau pergelaran besar, lomba banding nyanyi yang nanti diselenggarakan di Kota Ambon ya. Dan Bu Roni juga menjadi salah satu, selain menjadi konduktor atau pelatih juga. Kira-kira persiapan yang telah dilakukan sejauh ini sampai sudah pada tahap penampilan ditampilkan mau berangkat, ada target-target lebih terkait dengan persiapan, karena yang lebih tahu kesiapan di dalam paduan dan peserta lainnya pasti Bruni dan teman-teman pelatih. Kira-kira targetnya sampai mana kira-kira? Oke, jadi terkait dengan persiapan Pes Parawi, terasa semua orang di Kota Tiakur ini juga pasti sementara tahu bahwa persiapan-persiapan yang sementara katong siap untuk mengikuti Pes Parawi. Yang pertama nih, Kak Ojan beta harus jelaskan dulu bahwa Pes Parawi ini kan ajang pemerintah daerah, dan katong di sini diminta untuk katong berpartisipasi membawa nama daerah ke atau untuk mengikuti ajang ini.
ketika katong berhasil di sana berarti entah berhasil atau tidaknya tetap nama daerah ada karena ini kontingen dari EBD yang datang nih. Jadi terkait dengan target, beta rasa sampai sekarang ini pun juga beta dengan pelatih kepala Ibu Keti, katong belum bisa menentukan target, tetapi sebisa mungkin yang selalu katong bilang ke anak-anak, yang selalu katong bilang ke teman-teman adalah mari katong berusaha menampilkan yang terbaik. Karena kalau menampilkan yang terbaik, pasti ada hasil yang terbaik pula. Misalnya bisa target-target yang tadi mungkin dalam angan-angan bisa tercapai. Karena memang katong saya bisa langsung serta-merta bilang katong sudah bisa hitung bahwa Kota Ambon itu begini, SBB itu begini, Maluku Tengah itu begini, dan MBD itu ada di kisaran ini. Saya bisa. Karena katong saya tahu semua orang lain itu persiapan di sana bagaimana. Katong saya tahu. Jadi sekarang ini yang bisa katong lakukan adalah berlatih terus. Betul sudah bilang para anak-anak harus jaga kesehatan. Mau sebagus apapun teman-teman suara, kemarin itu katong salah satu personil yang cukup menjadi andalan Agung Untayana. Dia itu yang nanti solo di lagu wajib, tapi tiba-tiba dia sakit. Nah, dan ketika dia sakit kan dia saya bisa bikin apa-apa. Dan akhirnya sudah berapa hari ini puji Tuhan dia sudah sebulan dan sudah terlibat dalam latihan. Dia bilang, Agung jago apapun, suara mau bagus apapun, tapi kalau sakit, saya bisa bikin apa-apa. Jadi beta bilang untuk semua harus jaga kesehatan supaya yang tadi kita bisa tampilkan yang terbaik, supaya target-target yang memang nanti sudah menjadi target yang dalam angan-angan ini, yang sampai sekarang ketong belum bisa targetkan ini, ketong belum bisa bilang ketong ini di target mana, itu bisa terwujud dengan ketong menampilkan yang terbaik. Nah kemarin itu kan ketong di Serbaguna ketong bikin simulasi. Nah dalam simulasi itu pun juga masih ada masukan dari pelatih kepala ataupun banyak orang yang hadir di situ yang masih bilang paduan suara dewasa campuran itu masih kurang di sini, solo-solo itu masih kurang di sini, vokal grup masih kurang di sini, paduan suara remaja kurang sini, wanita pria itu masih kurang di poin-poin ini. Nah, setelah masukan-masukan itu katong dapat, katong masih lebih evaluasi lagi evaluasi lagi supaya benar-benar ketika katong bawa nama daerah ya minimal sedikit membanggakan, walaupun katong ini jauh dari istilahnya orang bilang katong ini jauh sudah dari mama kota. dari mama kota, tapi pada prinsipnya nanti sebentar katong bisa katong penampilan itu buruk-buruk amat, seng amat lah, orang saya bilang karena memang dari kampung jadi menyai ke orang kampung lah. Katong sebisa mungkin dengan latihan-latihan yang selama ini katong sudah lakukan, katong menampilkan yang terbaik. Jadi memang Bu Roni setelah persiapan ini tadi targetnya masih jangan angan. Kan setelah pulang dari Pesparawi pasti ada sesuatu yang mesti menjadi pesan, menjadi kesan di sana dan menjadi pesan, dan pasti pesan itu mesti diteruskan oleh orang lain. Sepanjang Bu Roni punya paduan suara, kasih latihan, dan beberapa komunitas yang ada sama-sama Bu Roni, regenerasi berikut ini kira-kira bagaimana? Karena bagi beta Bu Roni dong pasti akan termakan usia, kualitas juga pasti tua akan ini. Kira-kira regenerasi ke depan ini bagaimana? Apakah teman-teman yang ada dalam paduan suara ada beberapa orang yang bisa melanjutkan, sehingga karena tadi itu semua orang bisa bernyanyi, semua orang bisa bisa mengumpulkan orang, cuman manajemen ini yang nanti bisa mempertahankan komunitas pelayanan ini bagaimana? Kira-kira Bu Roni pun ada, karena namanya guru pasti punya murid. Nah, pelatih itu kan beda-beda tipis dengan guru lah, pasti punya murid. Regenerasi ke depan bagaimana? Jadi waktu ini beta cerita dulu, waktu ketong mau ikut audisi Pesparat, beta bilang ke semua anak-anak di paduan suara Joyful itu, beta bilang semua harus ikut audisi. Kan awalnya dong bilang karena dong sudah punya paduan suara jadi saya ikut audisi. Beta saya bisa, mesti ikut audisi supaya itu juga jadi pengalaman untuk teman-teman. Dan beta bilang ketika katong ikut audisi, katong semua terlibat dalam Pesparawi, itu menjadi pengalaman untuk katong dan itu menjadi satu nilai tambah. Beta bilang untuk anak-anak, Pesparawi itu hanya bonus dari Tuhan untuk katong, tapi pelayanan itu harus terus berjalan. Bahkan sampai kemarin yang Natal-Natal itu pun juga Pesparawi itu terus tetap latih dan sebagainya, tapi katong paduan suara di Joyful tetap
pelayanan. Biasanya ada diminta nyanyi di Natal mana, nyanyi di gereja mana, katong tetap nyanyi di situ. Karena beta bilang Pesparawi itu nanti selesai, tetapi eksistensi di pelayanan itu harus terus jalan. Tapi seperti yang tadi disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan? Harusnya ketika ajang Pesparawi ini dia jalan, ketika orang-orang yang sudah terbentuk, sudah masuk ikut dalam Pesparawi itu, ketika pula dong tidak boleh lagi keluar. Harus terus kembangkan potensi itu untuk melayani terus. Karena tujuan akhir dari lembaga Pesparawi ini bikin adalah orang tetap ikut Pesparawi, tetapi pulang itu dia aplikasikan itu terus dalam dia punya sepanjang kehidupan. Nah yang tadi di Kakak Ujung sampaikan bahwa ketika untuk mempertahankan itu susah. Nah karena itu semua orang yang harusnya, ini pesan untuk teman-teman yang sudah terlibat dalam Pesparawi, kalau bisa sepulang dari Pesparawi jangan seakan-akan oh iya ketemu nyanyi itu cuma untuk Pesparawi, tapi bawa diri untuk terlibat dalam paduan suara. Paduan suara bila perlu mungkin bentuk paduan suara lain lagi. Kayak misalnya ini kan saya pernah di sini ada kategori remaja pemuda, itu paduan suara remaja pemuda, tapi di Pesparawi kan ada. Nah anak-anak ini harus terus eksistensinya dipertahankan supaya walaupun dong di sekolah, tetapi mungkin ada satu guru yang terus akomodir dong untuk dong terus dalam dan terus bernyanyi sebagai kategori remaja pemuda itu sepanjang supaya regenerasi itu ada. Kalau saya nanti satu saat katong yang su tua-tua ini, istilahnya toto bangka ini, su selesai. Katong yang toto bangka ini selesai, katong susah ada penerus. Tetapi ini kan ada kategori remaja pemuda. Kemarin kan paduan suara anak itu kan dari kisah. Berarti ya itu nanti di kisah ya. Siapa tahu mungkin satu saat dong kuliah di sini ya baru nanti dong bisa eksis di sini. Tetapi katong kan pun remaja pemuda yang anak-anak muda yang baru-baru. Nah dong harus pulang. Ini pesan beta, harus ada satu orang guru atau misalnya satu wadah yang tetap menghimpun dong. Bukan hanya saat Pesparawi tapi terus menghimpun dong sepulang dari Pesparawi supaya dong tetap eksis terus dalam pelayanan-pelayanan di gereja-gereja supaya dong regenerasi ini terus ada. Kalau beta lihat soal yang untuk melatih dan sebagainya, beta rasa untuk usia beta sampai saat ini dan beta lihat dan beta punya teman Melvin itu masih bisa terus itu. Katong juga beta rasa sampai kemampuan yang Tuhan kasih kesehatan, kalau Tuhan terus kasih ketemu pasti masih bisa ada terus. Yang penting orang-orang ini, orang-orang yang mau dilatih. Nah untuk itu kayak di vokal grup itu anak-anak muda semua, di remaja pemuda itu anak muda semua. Nah kalau di sejenis wanita, sejenis pria, beta rasa orang-orang yang sebagian orang yang waktu itu yang ada di yang tergabung dalam ketong paduan suara tapi dong merelakan diri datang ikut audisi dan lolos. Nah orang-orang seperti ini pesan beta, selesai dari sini jangan lagi bubar, tetapi bawa diri untuk ada dalam persekutuan mungkin di paduan suara sektor atau di paduan suara unit-unit supaya di situ paduan suara unit dan sektor itu dikembangkan atau lebih berkembang seiring dengan pengalaman teman-teman yang sudah ikut di kancah provinsi. Gitu. Sebenarnya itu tujuannya akhirnya di situ. Iya. Jadi memang Buroni beta kenapa sengaja tanyakan itu karena begini Buroni. Karena beta lihat kenapa nanti menjadi salah satu penghalang untuk ini terus berjalan karena seperti Buronan kan ini ASN yang jabatan karirnya semakin naik. Ya katong yang menutup berkat, Tuhan punya berkat. Besok-besok pemekaran daerah-daerah lain Buronan dong mungkin bergeser ke sana teman-teman yang lain. Jadi regenerasi itu bukan saja nanti tunggu Buronan dong su kurang-kurang siap, su mau pindah ataukah sudah baca notes kurang-kurang bagus tapi kan semua orang yang datang bernyanyi kan ada yang feeling saja, ada beta. Padahal saya beta bisa baca tapi menyanyi agak sulit. Nah maksudnya yang punya kalau seperti Bu Melvin oke lah mungkin karena sekolah. Tapi apakah yang lain bisa mengikuti karena katong mengenai paduan suara bukan cuma bernyanyi tapi pelayanan kan terus berjalan ini. Harapan beta tadi itu ketika ajang banding nyanyi selesai, teman-teman bisa jadi berkat di unit sektor supaya mungkin kata penyegaran di dalam sektor setiap bukan setiap minggu, setidaknya di minggu-minggu itu ada paduan suara sektor lah. Karena beta dari 2018 ini paling sangat jarang sekali dengar paduan suara sektor. Puji Tuhan ada PHBG lalu ya paksa-paksa lalu bikin lomba lalu puji Tuhan teman-teman dari Bung Roni juga sempat jadi
motivator dalam sektor. Baria. Ternyata Waktu kan itu memang beta iya, harus terlibat di Iya. terus dong bilang katong puni sek beta marah dong di paduan suara beta jangan harus ikut karena dong sudah di paduan sudah berkembang di paduan suara joyful dong di unit sektor dong harus benar-benar jadi center begitu atau jadi sombar lah dan waktu itu puji Tuhan dong semua ikut. nyatanya kan banyak orang yang bisa nyanyi. Sebenarnya suara ini kalau bahasa itu, suara ini bisa cari sah. Maksudnya katong cari suara pasti suara bagus. Cuman itu maksudnya tadi tuh kembali lagi ke manajemen itu. Cara memimpin katong, cara merekrut orang dan kasih dong nyaman itu yang memang semua orang Karena mempertahankan iya sulit. Membentuk itu mudah, tapi mempertahankan itu yang memang sulit. Jadi memang ya sahabat podcast orang yang diberkati Tuhan, hari ini katong banyak belajar dari Boroni bahwa memang membentuk sesuatu itu bukan hanya sekedar katong memanggil, katong mempersatukan, tetapi ada kiat-kiat khusus yang harus katong berpikir sendiri, katong dari pengalaman ini katong padukan dia supaya mempertahankan persekutuan itu, bahwa memang bukan masalah katong suara bagus lah, katong menyanyi orang memuji katong, tapi bagaimana respon katong terhadap anugerah Tuhan, katong punya hidup, katong talenta, katong beta tambah satu John, betul beta tambah satu. Jadi begini terkait dengan mempertahankan satu persekutuan untuk pelayanan itu dia bisa jalan terus itu susah sekali. Jadi memang mungkin ada teman-teman di paduan suara lain mungkin yang punya kondisi seperti dengan yang katong lakukan saat ini. Pesan beta itu satu, misalnya katong sebagai pelatih, katong jangan pernah ego. Iya, sebisa katong misalnya katong maunya itu, lalu katong harus generalkan ke semua bahwa kamu juga harus seperti itu sebisa. Yang tadi beta bilang katong harus mengerti semua orang pun kondisi. Kalau katong mau tetap dengan pelatih dan katong ego lalu katong harus kamu ikut seperti ya beta mau beta musik ini sebisa. Itu persekutuan itu dia beta jaminkan dia hancur. Katong sebagai pelatih kayak istilahnya sekarang beta terlihat beta merasa diri bahwa beta bukan hanya pelatih di situ, tapi akhirnya sudah jadi orang tua untuk semua, bahwa anak-anak itu akhirnya segala hal yang mungkin dong punya permasalahan yang susah yang berkaitan dengan paduan suara, padahal dong permasalahan pribadi ya bisa dong sampai dan katong juga sebisa katong bilang ini ale urusan pribadi, ale urusan diri sebisa. Katong juga harus tetap melayani dong atau mengurusi dong layaknya katong punya anak-anak. Setidaknya tadi biar sing kasih jawaban tapi pilihan-pilihan bisa dong pilih lah tuh supaya dong merasa bahwa katong ada di tempat yang pas, yang katong di mana tempat katong berada di situ katong dihargai. Nah itu supaya dong jangan lari dari persekutuan. Jadi memang mempertahankan itu sulit, tapi kalau kiat yang beta kasih itu yang tadi, katong sebagai pelatih jangan ego. Katong sebagai pelatih sebisa mungkin katong tekan ego, dan sebisa mungkin di segala kesempatan ketika dong susah katong harus ada. Ingatan ada ini tidak semuanya soal materi. Iya. Tidak selamanya soal materi. Katong ada sebagai katong datang saja, misalnya ketika dong sakit atau dong dalam keadaan duka, perhatian untuk diri saja, perhatian. Beta rasa itu sangat cukup untuk dong merasa dong dihargai. Jadi soal mempertahankan itu memang susah. Itu memang paling susah, paling sangat susah. Iya. Boroni sudah saya kasih pesan-pesan, kiat-kiat, harapan terbesar Boroni ke depan ini bagaimana terkait dengan talenta yang Boroni sudah kasih ke teman-teman. Regenerasi telah dipersiapkan dengan baik supaya jangan pelayanan terputus. Harapan terbesar Boroni di 2025 ini setelah Tuhan sayang pulang dari Pesparawi, dan selanjutnya harapannya apa? Kalau kita punya harapan, satu, katong punya pelayanan itu harus terus jalan, jangan pernah mati. Karena kalau katong sudah berkomitmen, karena pelayanan kan komitmennya katong dengan Tuhan, katong dengan manusia. Jadi kalau seandainya kita jadi bilang Furanana, kalau siapa yang coba-coba mau sengaja bikin rusak persekutuan itu dia pengurusan dengan Tuhan. Sebab kita secara pribadi itu kita sangat menjaga persekutuan ini sampai boleh rusak. Jadi kalau siapa yang mau coba-coba di situ dia kasih rusak, itu dia urusan dengan Tuhan. Jadi beta jaga bilang harapan beta semoga pulang dari Pesparawi ini, beta ajak untuk semua teman-teman yang sedang terlibat dalam Pesparawi, sepulang dari Pesparawi jangan hanya sebatas Pesparawi.
bawa diri di paduan suara sektor, paduan suara unik. Di situ teman-teman bisa jadi sombar di situ. Teman-teman kalau percaya kalau satu paduan suara sektor itu berkembang lalu teman-teman ada di situ, pasti orang di situ, orang-orang di sektor itu dia akan bangga bahwa ada katong punya teman-teman, ada katong personil yang pernah ikut dalam ajang Vespa Rawi. Bahkan mungkin di ajang nasional karena kan sebelumnya banyak orang dari sini yang sudah ikut Iya, ajang nasional. Iya, Jakarta. termasuk Iya, sang maestro juga. Iya. iya kebetulan waktu itu dikasih kesempatan. Jadi harapan beta itu karena inti dari semua ini adalah pelayanan. Dan teman-teman sekalian, mari yakin bahwa kalau katong melakukan pelayanan itu sungguh-sungguh katong diberkati. Amin. Saja. Jadi keyakinan beta itu adalah katong diberkati. Berkat ini bukan soal uang, bukan soal apapun, tapi umur panjang, kesehatan, apa segala macam itu akan diberkati. Rumah tangga yang berjalan dengan baik, segala macam itu akan diberkati. Bahkan kalau nanti tambahannya kalau uang banyak ya itu bonus. Tapi itu kuncinya adalah mari katong harus melayani, jaga pelayanan itu sampai pelayanan itu dia bubar. Jaga sebisa mungkin sampai pelayanan itu dia bubar. Seperti orang paling menarik apa yang disampaikan Bung Roni. Terakhir Bung Roni closing statement terkait dengan talenta itu diperlebakan. Jangan sampai talenta itu cepat diri sendiri dan dia hilang begitu saja, tapi saya menjadi berkat untuk orang lain. Itu kalau for beta apa yang sudah Tuhan kasih untuk katong, jangan sampai katong jadikan itu milik sendiri. Tapi perlabakan itu. Di firman kan juga bilang, kalau siapa yang simpan dia punya talenta, berarti nanti dia tidak apa-apa. Jadi mari talenta sekecil apapun, semua manusia siapapun dia pasti dia dikasih sedikit talenta. 1 talenta, mungkin 2 talenta, 3 talenta ya dia punya. Tetapi kalau misalnya teman-teman punya cuma 1, pakai itu. Supaya dia akan berkembang menjadi 2, 3 dan seterusnya. Apalagi sudah kalau ke orang lain. Katong diberkati, orang-orang yang katong kasih itu juga semua diberkati. Dan katong semua di Maluku Barat Daya ini diberkati. Amin. Oke, terima kasih Bu Roni untuk semua pesan, kiat, motivasi untuk sahabat Podcast Eliora. Sahabat Podcast Eliora yang berkati Tuhan, semua telah katong dengarkan dari Bung Roni sebagai seorang musisi. Ya, karena musisi itu kan penyanyi, pemain musik, konduktor. Ya, bahasa Indonesia lemahnya itu pengabah, ya pemandu aba-aba ya. Kalau sampai saat ini kita belum mau dipakai musik. Iya, tapi bagaimana itu kriteria musisinya kan benar itu. Saatnya dalam latihan saya tadi kan sentuh main keyboard. Sementara pelatih-pelatih lain itu kan kalau ini kan dong bisa langsung. Beta itu tindis keyboard saya itu masih hitung. Do, re, mi, fa, misalnya nadanya di C. Nadanya di F, C, D, E, F. Baru beta tindis saya do, mi. Itu tetap anak-anak tertawa, tapi ya beta bilang itu sudah ketemu karena semua orang punya Tapi kan punya kemampuan di memandu kayak itu kan termasuk musisi juga. Ya sahabat podcast, hal yang bisa katong tarik dari perbincangan katong siang hari ini, yang pertama adalah berkat itu bonus. Jadi berkat itu harus 1 melayani, 2 melayani, 3 melayani. Itu kan sungguh-sungguh melayani. Sungguh-sungguh melayani. Katong sampai baku dapat lagi di kesempatan berikutnya. Semoga Tuhan selalu memberkati sahabat Podcast Eliora dimanapun saja berada. Segala talenta, bentuk apapun profesi itu, perlabakan akang. Ingat, jangan simpang talenta itu, nanti dia hilang dari diri. Jadi berkat ke orang lain. Shalom. Terima kasih banyak.